Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bifadlih, al-mudillu liman yasha'u bi'adlih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina asu fi asrih mu'minina bih ba'da nubuwatih. Wa ba'du fayaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Alimu, ya Alim, ya Alim. Allahumma aftah alayya fathan qariba, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah Majlis Maulid Nabi Masjid Jami' Nuril Huda. Wabil khusus yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan guru kita Kiai Haji Nur Khalis Sulhan, Kiai Haji Salman Yahya, dan para tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Jami' Nuril Huda. Saya nggak lama, sampai jam 11 saja nih ya. Kalau ada sebutan al-insanul kamil, yang dia manusia yang sempurna, apa ada? Ada. Cuma satu aja, junjungan kita Nabi besar Muhammad atau al-insanul kamil, semuanya ada bermuara pada kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang ulama, Imam Al-Qurtubi, menggambarkan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau boleh saya potes nih. Indah nggak nih? Indah. Ini warnanya apa ini? Pink ya. Nah. Ini warnanya apa? Indah nggak? Indah ya? Indah. Ini cuma bagian daripada keindahannya sosok Rasulullah. Ini bagian dari indahnya Rasulullah nih. Jadi segala keindahan yang ada di muka bumi itu bermuara dari keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diungkapkan oleh Imam Al-Qurtubi. Kata beliau, inna husna jamali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yadhhar kamilan, li'annahu law dhahara ala haqiqatihi allati ihtawat al-jamala kullaha mastata'a ashabuhu ayanzuru ilaih. Paham nggak? Paham nggak? Ini karena saya baru ngaji, biar masih anget mesinnya, ngaji aja deh Pak ya. Ya ngaji aja nggak apa-apa ya. Yang mau tidur tidur silahkan. Yang mau tidur tidur silahkan. Yang mau pulang pulang silahkan. Andai kata semuanya tidur semua pulang, gue pulang juga. Ngapain gue sendiri? Orang gila ngomong sendiri. Kata beliau, inna husna jamali Rasulullah, sesungguhnya kesempurnaan jamal, indahnya Rasulullah, lam yadhhar kamilan, belum muncul dalam keadaan sempurna. Jadi yang dihadirkan Allah itu belum hakikat yang sebenarnya. Lam yadhhar kamilan, li'annahu law dhahara ala haqiqati, karena sungguhnya kalau Nabi muncul ada hakikat yang sebenarnya. Apa hakikat al-Muhammadiyah? Allati ihtawat al-jamala kullah, yang ada mencakup segala keindahan yang ada, mencakup segala keindahan. Mastata ashabu, tidak akan mampu sahabat-sahabat Nabi ayyan duru ilaih, untuk bisa melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ditampilkan dalam wujud yang sempurnanya. Gak bakal bisa. Jangankan kita, sahabatnya nggak bisa mandang saking sempurnanya indah Rasul. Maka kalau Nabi Yusuf ganteng ya, Nabi Yusuf ganteng ya. Kenal Nabi Yusuf?
Kenal Nabi Yusuf? Kenal, ketemu di mana? Itu mah usup RT itu mah. Usup RT gitu ya. Nabi Yusuf tahu. Tahu Nabi Yusuf? Tahu, kalau tahu yang tahu Nabi Yusuf apanya? Hah? Tahu Nabi Yusuf apa yang terkenal? Ganteng. Dari mana tahu Nabi Yusuf ganteng? Katanya kayak orang buta aja katanya. Ayat Quran semuanya wa qulna hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Itu dia isyarat ayat yang menunjukkan gantengnya Nabi. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qulna hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Sampai dikira kayak malaikatnya Allah saking aman. Rasulullah nggak ada apa-apanya tuh Nabi Yusuf tuh. Jadi kalau bumi kata ulama dibelah dua, setengahnya ini untuk Nabi Yusuf gantengnya nih, gantengnya untuk Nabi Muhammad setengahnya bagi dua, seperempat. Nah seperempat bumi ini ganteng untuk Nabi Yusuf sendiri. Jadi untuk Nabi Yusuf gantengnya seperempat. Nah seperempat dibagi kita triliunan, makanya jadinya begini pada nih. Karena triliunan berdesek-desekan, ada yang pengek, ada yang pesek keinjek-injek, hidungnya keinjek kebo pesek, ada yang gadot, ada yang doer, ada yang pendek keinjek orang, ada yang tinggi. Itu cuma seperempat dibagi triliunan manusia. Maka Rasulullah itu lebih daripada Nabi Yusuf. Kita tahu Nabi Yusuf itu dari nyanyian kan ya. Orang-orang dulu dakwahnya bijak Pak, jadi nggak buru-buru karena dibawa pada ayat belum tentu paham. Wa qulna hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Itu orang dulu dibawa kepada ayat belum buru-buru paham, makanya dinyanyiin. Sayang sungguh sayang ganteng, sayang sungguh sayang ganteng. Nabi Yusuf ganteng ya tetap, Nabi Yusuf ganteng ya tetap. Tuh orang kampung tahu Nabi Yusuf karena qasidahan itu tuh. Kalau diburu-buru pakai ayat nggak buru-buru paham, maka dinyanyiin. Sayang sungguh sayang ganteng tak sembahyang. Nabi Yusuf ganteng Nabi Yusuf ganteng ya tetap, Nabi Yusuf ganteng ya tetap. Lihat orang ganteng soleh enak nggak? Udah ganteng soleh, udah soleh masa dunia akhirat Nabi Yusuf tuh udah ganteng. Sayang sungguh sayang jelek. Ada yang jelek kagak sembahyang, jangan nengok sampingnya. Sayang sungguh sayang hitam, udah hitam jelek kagak sembahyang. Apaan itu yang hitam jelek kagak sembahyang? Ada yang hitam jelek nggak sembahyang? Ada. Apaan? Wa'aung. Tahu wa'aung? Sayang sungguh sayang miskin. Nabi Ayub miskin ya tetap, Nabi Ayub miskin ya tetap. Ada pesan yang kaya belajar kepada Nabi Sulaiman, kaya soleh. Banyak nggak orang kaya nggak sembahyang? Banyak. Mau ngapain sembahyang? Itu yang sembahyang miskin juga, betul nggak? Itu yang sembahyang miskin dari dulu, miskin sembahyangnya rajin miskinnya. Nabi Sulaiman kaya, maka orang kaya belajar kepada Nabi Sulaiman, orang jelek belajar kepada tahu topeng monyet Pak? Kan masuk gang saya topeng zuhur, masya Allah tuh kunyuk, saya bilang kunyuk deh ya. Ada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, digelarin sajadah sama tukangnya tuh, dia ruku.
Saya bilang, Mas, bukan kunyuk yang sembahyang, lunyuk yang sembahyang. Lo kunyuk suruh lunyuk yang sembahyang. Tuh, orang yang miskin belajar kepada Nabi, miskin tapi sholat. Nabi Ayub miskin ya tetap. Nabi Ayub miskin ya tetap. Yang miskin belajar kepada Nabi Ayub alaihissalam. Miskin sholat nggak merasakan miskin. Sayang, sungguh sayang ngontrak. Ada yang ngontrak nggak sembahyang? Ada nggak yang ngontrak nggak sembahyang? Ada. Usir. Udah kagak bayar nggak sembahyang. Jangan salah, Nabi Ayub tuh kaya, Pak. Asalnya kaya, hartanya berlimpah, hewan ternak diuji malah dan jatuh miskin dan sakit. Istrinya 3 Nabi Ayub tuh. Yang 2 minta cerai. Makanya orang Betawi suka kasih nama anak Siti Rahmah, tafaulan biar nanti sayangnya ke istri Nabi Ayub. Kata bininya yang 2 tuh, bang saya minta cerai dah, abang lu kaya, gagah, sehat, sekarang udah miskin, sakit, ceraiin dong. Saya juga bang jodohin yang 2 aja minta ceraiin juga. Siti Rahmah mau cerai juga, enggak lah bang, kita susah sama-sama, seneng sama-sama, susah sama tuh Siti Rahmah. Nah bininya Nabi Ayub yang 2 minta cerai itu asalnya orang Petogogan. Orang Togogan. Yang Siti Rahmah orang Pondok Pinang. Pondok, nyebut Pondok Pinang pantun dulu ya. Ya jalan-jalan ke Pondok Pinang, jangan lupa makan manggis. Insya Allah yang keluar pemenang adalah Pak Anies. Pagi-pagi minum kopi, pakai kue putu ditemenin cucu. Pagi-pagi gue kasih tahu jangan lupa pilih nomor 1. Panitia mana? Karena saya nyebut kopi, tolong bikinin kopi nih. Pagi-pagi minum kopi pakai kue putu ditemenin cucu. Pagi-pagi gue kasih tahu jangan lupa pilih nomor. Jalan-jalan ke Pondok Pinang, cakep gitu dong. Kampung gua itu mah. Jalan-jalan ke Pondok Pinang, kampung gua. Jangan lupa makan manggis. Insya Allah yang keluar sebagai pemenang adalah Pak Anies. Amin. Pagi-pagi di atas meja ada ongol-ongol. Siapa yang naruh, gue kagak tahu. Mana panitia, saya nyebut kopi, pengen ngopi sebetulnya nih. Pagi-pagi di atas meja ada ongol. Pagi-pagi gue kasih tahu yang pilih nomor 2, nomor 3 orang tolol. Takbir. Nah gitu dong. Lanjut nggak nih? Sampai di mana tadi? Ya kopi, lu yang mau ngopi bukan gua. Lanjut ya. Jadi Rasulullah al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Apa dasar Rasulullah al-4? Yang mendasari Rasulullah al-insanul kamil, kata seorang penulis Abdul Fattah Abdul Guddah, seorang penulis Abdul Fattah Abdul Guddah. Terus kitab Ar-Rasulul Muallim. Rasulullah dikatakan al-insanu karena dasarnya pertama hasanul khalqi, sempurna wujud ciptaan. Hasanul khalqi, sempurna wujud ciptaan. Nabi Yusuf tuh udah cakep banget sama Nabi Muhammad kalah. Ini al-insanul hasanul khalqi, sempurna wujud ciptaan. Yang kedua hasanul khuluqi, sempurna akhlak. Yang ketiga fadhailul aqwal, utama omongan. Yang 4 fadhailul a'mal, utama perbuatan. 4 yang mendasari Rasulullah al-insanul kamil hasanul khalqi, sempurna wujud ciptaan. Maka Nabi Yusuf kalah tuh. Kalau ngeliat Nabi Yusuf sampai motong-motong jari. Kalau ngeliat Rasulullah motong-motong hati, kata ulama. Diungkapkan lau alima ahlu misra aw sawfa khaddi ma baddalu min sawmi yusufa min naqdi lawaimu zulaikha lau alimna jabinahu la asannal quluba bil qatni alal aidi. Sampai digambarkan lau alima ahlu misra, kalau orang-orang Mesir tahu awsofa khaddi, gambaran pipinya Nabi nih, baru pipi nih. Kalau Nabi Yusuf utuh muka ganteng, sama pipinya Nabi masih kalah Nabi Yusuf. Lau alima ahlu misra awsofa khaddi ma baddalu min sawmi Yusuf, nggak bakal mau mengeluarkan begitu banyak uang untuk beli Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tuh beli mahal dari ujung kaki ujung kepala, ganteng cakep. Sama Nabi Muhammad pipinya aja nggak bisa kebayar nih.
law alima ahlu misra awsafa khaddi ma baddalu min shaumi yusuf min naqdi. Gak bakal mau orang-orang Mesir itu mengeluarkan uang banyak untuk beli Nabi lawaimu Zulaikha, pencela Zulaikha, law alimna jabina, kalau mereka tahu keningan nih kening. Law alimna jabina la asannal quluba, lebih mau motong-motong hati ala ketimbang motong jari. Ngelihat Nabi Yusuf itu terkesima. Ngelihat Nabi Yusuf itu terkesima, ngelihat Nabi Muhammad enggak terkesima, bergembira. Itu yang dalam risalah Maulid kita, mar'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, marra'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini haudhuka safil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Jadi bukan tidak beralasan, marra'a wajhaka yas'ad, siapa orang yang melihat wajahmu hai Muhammad yas'ad, bergembira. Kalau terkesima melihat Nabi Yusuf, terkesima, terpesona peristiwa yang terjadi sekali aja. Sebab esoknya ngelihat Nabi Yusuf tidak lagi motong-motong jari, tidak lagi terkesima. Oh ya gue tahu ganteng begitu kan. Dia terkesima itu peristiwa terjadi kali jok, masya Allah, motong-motong. Besoknya ketemu Nabi Yusuf nggak terkesima lagi, selesai udah. Woi ganteng emang, kemarin baru gue lihat ganteng, motong-motong ya. Kalau Nabi Muhammad nggak terkesima, bergembira. Bergembira itu peristiwa yang terjadi bertambah, tambah gembira, tambah girang, nggak ada habis-habis, tambah itu marra'a wajhaka yas, siapa orang yang mandang wajah wahai Muhammad bergembira. Bergembira itu peristiwa bukan berhenti, bertambah, tambah gembira. Contoh gampang dah, ada orang masuknya bagiin duit 10 juta, girang nggak? Tambahin lagi 10 juta, tambah girang nggak? Tambahin lagi 10 juta, tambah girang nggak? Tambahin lagi 10, tambah girang nggak? Tambahin sampai 100 juta, tambah girang nggak? 10 juta girang, 100 juta lebih betul nggak? Yang membagi duit lu siapa? Yang membagi siapa? Lu girang-girang ah. Ya itu peristiwa. Nah ngopi dulu nih, bismillahirrahmanirrahim. Pagi-pagi minum kopi pakai kue putu ditemenin cucu. Pagi-pagi gue kasih tahu jangan lupa pilih nomor. Bismillahirrahmanirrahim. Kapal api 2000 satu saset kan 2000 ya. Ini jangan-jangan satu saset setengah saset, ini encer sih. Jangan-jangan bagi dua menyembikin nih. Lah nggak satu saset, encer. Kopi, pisang goreng, duit di kantong 20 juta dah. Murai gatu gacor, cica ijo gacor, kacer gacor, bini lu gacor lempanin krotok majangkrik ya. Rasulullah itu luar biasa. Yang ada itu kata Imam Qurtubi belum sempurna dimunculkan. Inna husna jamali Rasulullah lam yadhhar kamilan. Sungguhnya kesempurnaan indahnya Rasulullah, gantengnya lam yadhhar kamilan, belum muncul dalam keadaan sempurna. Li'annahu, karena sungguhnya lau dhahara, jikalau muncul ala hakikati, atas hakikat yang sebenarnya, mastata ashabu, tidak akan mampu sahabat-sahabat Nabi
ayanzuru ilaih, untuk bisa melihat Rasulullah. Terus segala keindahan yang ada tuh semuanya bermuara dari keindahannya Rasul. Bayangkan burung-burung yang indah-indah, bunga-bunga, sampai warna pelangi itu. Warna pelangi apa aja? Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Itu bagian dari keindahannya Rasulullah. Bayangkan sumber keindahannya kayak gimana nih. Keindahan yang ada saja kita sulit. Ini nyebut kata-kata putih, itu baru menyebut warna, karakter, menceritakan bagaimana indahnya putih susah. Indahnya Masya Allah, ada ungu, ada merah, ada biru tuh. Menyebut warna biru itu baru menyebut karakter, belum menceritakan bagaimana sampai mengatakan biru itu indah. Lah menceritakan Rasulullah berat, karena apa? Dia sumber keindahan. Maka manusia yang semua al-insanul kamil, karena hasanul khalqi, ya sempurna wujud ciptaannya. Makanya orang-orang dulu nganterin kita tuh dengan bahasa qasidahan. Bid'ah, enggak bid'ah Pak. Karena mengantarkan yang ganteng belajar kepada Nabi Yusuf, yang kaya belajar kepada Nabi Yusuf, yang miskin belajar kepada Nabi Ayub alaihis salam, dinyanyiin. Kan banyak Pak. Indung-indung kepala lindung, hujan di udik. Apaan indung, banjir gua kagak tahu lu anjing. Indung-indung kepala, jangan pala lindung, pala gabus dong sekali-kali. Indung-indung kepala, pala lindung, Pak, ujungnya dung semuanya, gabus dari mana? Cuma bosan pala lindung mulu, gabus biar dipucung kan. Indung-indung kepala, indung pala lindung gabus. Indung-indung kepala lindung, hujan di udik, di sini banjir. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik. Dasar kotok pada lu. Nah pesan agama la haula, mata melihat, tidak sembahyang di dalam kubur. Tuh pesan agamanya di situ tuh. Ayatnya masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Ayatnya itu, cuma guru-guru dulu bijak nganterin lewat nyanyi. Tidak sembahyang, tidak puasa di dalam kubur. Ada pesan agama nggak tuh? Ayatnya masalah kakum pisakor, cuma dakwahnya bijak. Karena apa? Orang-orang daya tangkapnya nggak semua sama. Ada yang 1 tambah 1 11, 2 tambah 2 22, 22 tambah 22 100, 2022 itu hitungan KPU itu mah. Hitungan KPU kan beda kan disampaikan. Ada lagi tuh hujan gerimis, ikan bawal di pesmol diasinin mulu. Hujan gerimis aja, ikan bawal sinin, rojali nangis aja, bulan Syawal. Tuh sunnah nikahin anak bulan, dibawain hadisnya berat, dinyanyiin. Rojali nangis aja, bulan Syawal dikawinin. Tuh sunnah nikahin anak bulan. Ada yang nama Rojali sini? Rojali mau dikawin bulan Syawal, nangisnya Rojali bego. Lo mau dikawinin nangis. Ini kok dikawin lagi girang gak nih? Girang gak? Gue bilangin bini lo. Ubijak. Maka Rasulullah itu hasanul khalqi, sempurna Yang kedua hasanul khuluqi, sempurna akhlak. Ada orang cakep tapi akhlaknya nggak bagus. Ada orang cakep akhlaknya, ini akhlaknya bagus, orangnya cakep. Iya, orangnya cakep akhlaknya bagus. Sorry ya tenang. Sorry ya tenang aja. Betul nggak? Ada juga mbak. Itu yang dari karbitan, itu suruh ngelepas burung di lapangannya begitu. Ada yang begitu? Ada begitu? Iya, pagi-pagi di atas meja ada ongol-ongol. Pagi-pagi lu pilih nomor 2, nomor 3, tolol.
Tuh hasanul khuluqi, sempurna akhlak Rasulullah. Masya Allah. Saya cerita di Madinah itu ada perempuan Yahudi, Madinah tua Pak. Kalau Nabi mau ke masjid, orang Arab kan rumahnya tinggi loh, dia naik ke atas tuh, ada buka jendela, Nabi lewat, dia sambit Nabi. Pakai tai kotoran tuh. Nah Nabi nggak nengok tuh. Kira-kira kalau bapak mau sembahyang Jumat dan nyambit pakai tai, bapak nengok nggak? Bapak Uber nggak? Uber pakai sampai kagak sembahyang Jumat. Lu kan gue nguber tadi nyambit gua, betul nggak? Masya Allah. Rasulullah di tiap hari bukan sekali. Kalau kita mah disambit kok tengok, kita Uber ya. Kita Uber sampai kena sampai kagak sembahyang Jumat. Kecuali khotib nggak mau saya nguber, rugi gua amplopnya 1.500.000. Udah Yahudi yang nimpa Nabi tuh, terus dikabarin sakit. Sahabat juga dengar tuh Nabi, kata sahabat, udah Rasul perempuan kita cekek aja tuh perempuan, udah nenek-nenek Yahudi lagi jelek lagi, Yahudi Madinah nyambitin Nabi karena sakit, sahabat kita cekek kayak Rasulullah, jangan, dikabarin sakit. Tanya tuh perempuan senangnya makan apa? Surbah. Dia senang makan surbah tuh, makanan orang Arab. Istri beliau bikinin surbah. Kata untuk siapa? Itu untuk perempuan Yahudi yang selalu melempari aku dengan tai kotoran tuh. Kata istrinya, ya Rasulullah buat apa? Andai kata kita bikin surbah, kita campurin sianida dikit lah ya. Kita campurin biar dia kelepak-kelepak makan gitu. Udah dibawain surbah. Tengokin Nabi itu, padahal dia menghinakan Rasul. Inilah hasanul khuluq. Kalau kita nengokin juga tuh orang yang dengki sama kita sakit, tengokin juga ke sakit. Paling ngatain, kualat lu sama gua, kualat sakit nih ya, mampus lu, betul nggak? Nabi enggak tuh, kasih makanan, dimakan. Masalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar. Orang masuk Islam karena keluhuran akhlak Rasul. Disinilah hasanul khuluqi, sempurna akhlak. Sekarang udah jauh anak muda sekarang kalau mau belok kanan nggak ngasih sen, pakai kaki. Ada nggak begitu? Iya mau belok kayak begini nih. Saya bilang sikil lu, saya nggak bilang ndasmu ya. Mau belok bukan ngasih sen di begini nih. Ya, ada nggak anak muda begitu? Anak togogan. Tuh akhlakul karim. Jadi orang banyak ikrar syahadat itu bukan karena semata-mata kebenaran ajaran Islamnya, tapi lebih pada integritas pembawa kebenaran. Maka Imam Ali bin Abi Thalib kasih tahu al-haqqu birrijal. Kebenaran itu butuh tokoh yang punya integritas untuk menyampaikan kebenaran. Ya, al-haqqu birrijal. Kebenaran itu butuh rijal, tokoh yang punya integritas untuk menyampaikan ta'arrufil haq, ta'rifil. Kau kenali kebenaran, niscaya kau akan kenal siapa pembawa kebenaran. Jadi ada orang Pak ngomongnya benar tapi bohong mulu. Ada orang tuh ya, tapi bohong mulu nggak percaya. Lu aja goblok sampai 9 tahun dibohongin. Iya ada orang Pak ya kita lihat tapi ngomongnya bohong nggak percaya. Nabi itu orangnya benar dan omongannya juga benar, itu asyhadu alla. Jadi percuma kita ngomong kebenaran kalau kita bukan orang benar. Tuh hasanul khuluqi. Yang ketiga, fadhailul aqwal, utama ucapannya. Ucapan Nabi kita tinggal membuktikan kebenaran ucapan Rasulullah sallallahu yang 1434 tahun lalu. Sekarang terbukti kebenarannya. Terbukti kebenaran ucapan Nabi, apa yang beliau katakan 1430 fadhailul aqwal, utama karena Nabi ngomong nggak asal ngejeblak, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu itu hakikat takalam hai Muhammad, takalam ngomong-ngomong. Maka kalau omongannya terbukti sekarang wajar karena hakikatnya firman Allah, wahyu dari Allah, terbukti. Kita lihat orang itu. Kata Nabi, kafa bil Islam wasyaibi lil mar'i nahiyan. Terbukti kafa bil Islam, cukuplah dengan Islam kata Nabi. Cukuplah dengan Islam segala aturan main halal haramnya perintah cukup tuh pegangan kita. Orang bilang way of life, jalan hidup kita dengan yang kedua wasyaibi, dan uban di kepala. Jadi cukup dengan Islam aturannya dan uban di kepala mencegah kita untuk tidak macam-macam. Kafa bil islami wasyaibi lil mar'i nahiyan. Cukuplah dengan Islam dan uban di kepala bagi seseorang mencegah ia untuk tidak macam-macam. Kalau Islamnya ayat-ayat kauliyah, kalau ubannya ayat-ayat kauniyah nih. Ini kalau udah ubanan Pak jangan macam-macam nih.
Kan orang bilang malu tuh mau uban lu masih joget aja tuh. Ada nggak yang aki-aki masih joget aja? Ada nggak aki-aki masih joget ya? Ada, joget gedeg, jogetnya Bang Maung. Ada kan? Ada gitu. Ada. Gua ngeliat di YouTube ini. Jogetnya Mansur S. Andai kata joget Mansur, kalau dangdut berantem juga Pak. Itu kan kalau kesenggol berantem, padahal jogetnya udah sopan banget jogetnya Mansur. Ada aki-aki masih joget aja. Makanya orang bertanya, malu tuh uban lu masih joget aja tuh, malu mencucu kan gitu ya. Makanya yang ubanan jangan disuruh jadi presiden. Ya kata Nabi, cukup dengan Islam dan uban lil mari nahian, mencegah ya, jangan macam-macam. Yang ubanan suruh jadi merebot aja dah. Suruh wudhu yang benar dari pala, jangan ke kaki. Pala, tangan lu sampai siku baru kaki. Paham? Paham? Iya, yang ubanan dan justru jadi presiden. Nih ubanan masih nyari kuda aja. Kuda yang mana? Kuda yang mana Tuan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Tuh kalau yang nyanyiin aki-aki lebih enak tuh. Mau aki-aki masih nyari kuda aja. Kuda yang mana Tuan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Terusin, saya nggak tegal. Nah, jangan malu-malu. Sampingnya nih. Sampingnya. Hah? Nggak bisa, bohong loh. Janda mana Tuan senangi? Janda yang putih di dalam kandang. Bener. Janda putih. Nah, kapalan dia mau gua tuh. Oh, janda putih berambut panjang. Janda yang putih di dalam kandang. Janda putih di dalam kandang, jangan bukan janda, kuntilanak. Subhanallah. Kapabil Islam wasaibin loh. Nabi ucapan betul, ternyata betul. Nabi udah larang kalau udah ubanan jangan macam. Terbukti akhir zaman, maka fadhailul aqwal, utama ucapan Nabi. Subhanallah. Yang terakhir fadhailul a'mal, utama perbuatan. Rasulullah pernah menyampaikan tadi, sayyidul qaumi khadimuhum. Sayyidul qaumi, penghulu satu kaum, pemimpin satu kaum adalah pelayan kaum. Jadi kalau kita mana RT mana RT? RT ada RT. Ini baru jadi RT itu belagu banget nih. Ya, sayyidul qaum khadim, penghulu satu kaum adalah pelayan kaum. Ini asbabul wurudnya disebut. Jadi sahabat ketika selesai perang, Pak, perang semuanya yang ikut kan ribuan. Ya Rasul, aus minum, kata Nabi, atil girbah, bawa sini girbah. Girbah itu tempat air dari kulit, karena dulu ada teknologi ember plastik. Jadi orang Arab bikin embernya dari kulit binatang, dijahit tuh jadi timbang, nggak nyerap air tuh, nggak netes air. Atil girbah, ambil girbah sini. Sudah Nabi masukin tangan ke dini, keluar air. Ini mukjizat namanya, keluar air tangan. Keluar air. Udah semua sahabat minum, Pak, sahabat minum tuh air. Tinggal satu ukuran, satu gelas lah ya. Ada sahabat, ya Rasulullah bagai baginda minum duluan, saya belakang sisanya. Kata Nabi, sayyidul qaum khadim, saya ini pemimpin kaum, saya harus minum terakhir. Jadi sebenarnya dalam tatanan manajemen pemerintahan Islam, penguasa itu makannya belakangan, minumnya belakang. Siapa yang kenyang duluan? Rakyat. Sebaliknya yang ada yang kenyang duluan rakyat apa pemimpin? Triliunan diaur nih kagak punya kontrakan belum pada bayar. Triliunan diaur tuh. Makanya mohon benar tuh Ustaz Halis. Punya anak bukan pinter, Pak. Sekarang banyak pinter, gelarnya depan profesor, doktor. Di belakang masih ada gelar MM, MBA, MSc, MPDI, banyak tuh. MCK. Lahir KPK, kan kerjanya berak doang dulu kan gitu. Iya, akhlakul karim. Nabi silakan minum duluan, diminum sahabat, Nabi minum sisanya. Jadi pemimpin itu yang minum terakhir, yang makan terakhir. Dicontohkan tuh hasanul khuluqnya, sempurna akhlak. Air tuh. Maka kata ulama, air di dunia yang paling baik itu bukan air Zam-Zam. Khairum ma'un naba min yadin nabil muttaba. Sebaik-baik air kata ulama, ma'un adalah air naba yang memancar min yadin nabil muttaba, dari tangan Nabi yang diikuti omongan perbuatannya. Summa zamzamu, kemudian air Zam-Zam.
summan nilu, sungai Nil, summa bakil anhar. Jadi urutannya air terbaik di dunia itu air yang memancar dari tangan Nabi. Yang keluar air Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam nomor 2 bagi utama, air yang keluar dari tangan Nabi. Zam-Zam nomor 2. Summan nilu, kemudian sungai Nil. Sungai Nil di Mesir tuh. Summa bakil anhar, kemudian sungai-sungai nanti Krukut, Angke, betul ya. Terus Bengawan Solo, Sanggrahan, Sungai Musi, Sungai Berantas, segala itu sungai-sungai. Jadi yang utama dari tangan Rasul tuh hasanul khuluqi, akhlak Rasul. Minum duluan, saya belakangan, kata Nabi. Minum duluan. Ini kalau ada pemimpin kayak gini, masya Allah. Saya sering kali diminta kisi-kisi, Ustaz, untuk 2024 siapa yang kita pilih? Kisi-kisinya denger ini. Ya dengerin ya. Saya nggak nyebut nama. Kisi-kisinya tinggalnya di Lebak Bulus 3. Paham? Belum. Bab Dewi Persik pun tinggalnya di Lebak Bulus. Ntar lu kalau Dewi Persik lagi. Tinggalnya di Lebak Bulus 3, jelas. Pernah jadi gubernur DKI, jelas. Pernah jadi menteri pendidikan, pernah jadi rektor Paramadina, asalnya Kuningan, marganya Baswedan, engkongnya pahlawan Nusantara. Paham udah? Jelas. Nggak paham? Goblok. Subhanallah. Ini pemimpin kayak gini. Jadi saya katakan 100-200 tahun akan belum tentu Allah munculkan orang model, belum tentu Pak. 100 tahun, 200 tahun sejak zaman merdeka sampai sekarang udah berapa tuh? Udah 75 tahun kita merdeka. Belum ada dimunculkan Allah manusia model kayak gini. Maka kesempatan Allah munculkan orang model kayak gini, kita jangan salah pilih, jangan salah minum kopi pagi-pagi pakai kue putu ditemenin cucu. Pagi-pagi gua kasih tahu jangan lupa pilih nomor. Jalan-jalan ke Pondok Pinang, jangan lupa makan manggis. Insya Allah yang keluar sebagai penang adalah Pak Anies. Ya, jelas. Pagi-pagi di atas meja ada ongol-ongol. Siapa yang naruh? Gua kagak tahu. Pagi-pagi lu pilih nomor 2, nomor 3 orang tolol lo. Mari kita baca Al-Fatihah dan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin wallahu khairul makirin wallahu khairul makirin. Mata nasrullah mata nasrullah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ala inna nasrallahi qarib. Ala inna nasrum minallah wa fathun qarib. Nasrum minallah wa fathun qarib. Nasrum minallah wa fathun qarib. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Sekaligus klarifikasi saya secara pribadi ya. Jadi kalau menemukan spanduk saya ada gambar saya di belakang paslon nomor 3. Saya tidak pernah secara lisan ataupun tulisan memberikan dukungan kecuali pada nomor 1. Kalau di mulut gang nggak apa-apa. Itu tidak ada paslon capres dan cawapresnya, cuma caleg saja nggak apa-apa kalau itu. Kalau di tendian sepanjang saya temukan ada foto saya, ada paslon nomor 3. Saya tidak pernah memberikan statement lisan ataupun tulisan dukungan saya terhadap paslon nomor 3. Saya tetap istiqomah nomor 1 sejak beliau fight gubernur DKI dulu. Ya menjadi gubernur sampai sekarang. Jadi saya nggak mau nanti kedengaran atau teguran dari tim suksesnya, Ustadz gimana kok bermain di kaki. Saya takut nanti saya umroh, diberangkatin umroh dia tuh diberangkatin dapat duit ya. Saya beli mobil baru, beli mobil baru karena tuh ini atau 3. Atau saya nikah lagi dikawinin sama pasangan nomor 3 tuh. Nauzubillah min. Kita berdoa jangan sampai salah pilih untuk kebaikan bangsa dan negara. Pilih orang yang jujur, siddiq, amanah, tablik dan fatonah. Siddiq, amanah, tablik dan fatonah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, saya nggak bicara maulid panjang lebar karena ya sudah malam dan saya harus ngajar pagi-pagi besok lagi. Salam buat keluarga semuanya. Jangan lupa salah pilih. Pilih siapa? Pagi-pagi minum kopi pakai kue putu ditemenin cucu. Pagi-pagi gue kasih tahu jangan lupa pilih nomor 1. Jalan-jalan ke Pondok
Pinang, jangan lupa makan manggis. Insya Allah yang keluar sebagai pemenang adalah Pak Anies. Pagi-pagi di atas meja ada kue ongol-ongol. Aku siapa yang naruh, gua kagak tahu. Pagi-pagi lu pilih nomor 2, nomor 3 orang tolol. Ini saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.